teman-teman, terima kasih atas kehadiran teman-teman wartawan akan undangan yang kami buat pada hari ini, hari Senin, tanggal 21 Januari, sesuai dengan undangan yang kami buat bahwa Pak Haritanu Sudibyo dan beberapa jajaran dari Partai Nasdem akan memberikan preskon atau informasi langkah-langkah atau informasi mengenai kondisi isu-isu yang beredar yang selama ini ada di media massa dan di publik. Dengan ini kita akan serahkan kepada Pak Hari acara ini, dan nanti ruang tanya jawab akan kita berikan kepada teman-teman. Silakan Pak Hari. Terima kasih Pak Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya. Selamat siang. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang semuanya begitu banyak ada di sini siang hari ini. Dan tentunya press conference ini adalah hal yang sangat baik supaya permasalahan berita yang simpang siur itu bisa lebih jelas adanya. Saya baru tiba dari Kondangdia, kantor pusat Partai Nasdem, dan saya telah menyampaikan surat pengunduran diri saya dari Partai Nasdem dalam kapasitas saya sebagai Ketua Dewan Pakar, dalam kapasitas saya sebagai Wakil Ketua Majelis Nasional Partai. Jadi tentunya dengan mundurnya saya terhitung mulai hari ini, saya bukan lagi anggota dari Partai Nasdem. Tentunya keputusan ini saya lakukan dengan berat hati, karena sebagaimana diketahui sejak saya bergabung secara resmi tanggal 9 Oktober tahun 2011, saya telah melakukan segala upaya yang terbaik, energi, pikiran, dana, dan tentunya risiko dan lain sebagainya semaksimal mungkin agar ikut berpartisipasi dalam membesarkan Partai Nasdem yang target awalnya pertama adalah lolos verifikasi, dan yang kedua adalah lolos sebagai partai peserta pemilu. Namun demikian, ada satu catatan yang saya tidak bisa lupa dalam sejarah keterlibatan saya di politik, meskipun secara historis sangat pendek, yaitu saya sebagai bagian daripada yang ikut meloloskan verifikasi maupun Partai Nasdem sebagai peserta pemilu tahun 2014. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh kader Nasdem dan pengurus Nasdem, baik di pusat maupun wilayah maupun cabang daerah yang selama ini telah bekerja sama dengan baik. Saya sangat menghormati, saya sangat berterima kasih, karena tanpa kerjasama kita bersama, termasuk Pak Sekjen, Pak Ketua Umum, dan juga Pak Surya Paloh tentunya dan lain sebagainya, dengan sayap-sayap daripada ormas maupun partai, karena tanpa kerjasama tidak mungkin Partai Nasdem bisa menjadi satu-satunya partai baru peserta pemilu 2014. Jadi itu bisa terlihat teamwork yang dilaksanakan secara maksimal bisa mewujudkan sesuatu yang banyak pihak di awalnya meragukan. Saya juga ingin menyampaikan maaf yang sebesar-besarnya kepada simpatisan kader atas keputusan saya ini. Keputusan saya ini memang tidak mengenakan dan memang berat bagi saya, tapi pada satu titik saya harus memutuskan ini. Saya ingin menggarisbawahi bahwa aktivitas politik tetap harus berjalan dan dijalankan, karena tujuan utama awalnya dan masih merupakan spirit saat ini, destiny daripada keterlibatan saya di politik adalah bagaimana ikut menjadi bagian perubahan bangsa Indonesia yang lebih baik. Saya rasa kita tidak perlu munafik, banyak permasalahan dari bangsa kita ini yang tidak perlu kita sebutkan satu persatu, tapi saya ingin ikut andil secara nyata langsung, karena bagaimanapun politik itu yang menghasilkan satu ideologi dan juga satu demokrasi dan masa depan daripada bangsa kita. Tapi tentunya ada pertanyaan, kenapa saya memutuskan untuk berhenti dari Partai Nasdem? Masalahnya hanya sederhana.
sederhana, dan saya harus sampaikan di sini supaya jelas, tidak ada spekulasi. Sederhana bahwa saya melihat Partai Nasdem ini sudah berkembang dengan baik, dan mayoritas daripada anggota Nasdem maupun pengurus-pengurus Nasdem di daerah itu adalah kalangan muda. Jadi Nasdem ini sangat bisa diterima di kalangan muda, dan perkiraan saya bisa salah, tapi saya dikenal lancar, kurang lebih 70% daripada kader Nasdem itu adalah anak-anak muda. Dan tentunya saya ingin sekali mempertahankan struktur kepengurusan yang saat ini sedang berlangsung tanpa adanya perubahan. Karena tentunya kita yang senior itu mendorong kaum muda ini supaya bekerja lebih giat lagi, lebih keras lagi. Namun demikian, Pak Surya Paloh sebagai Ketua Majelis Nasional Partai menginginkan adanya perubahan, dan beliau ingin langsung terjun sebagai Ketua Umum Partai. Dan ini bukan berarti saya dan Pak Surya Paloh ada konflik. Kami secara pribadi tetap bersahabat. Tadi ngobrol lama pada waktu saya sampaikan surat pengunduran diri, tapi secara organisasi kami ada perbedaan. Sehingga pada satu titik saya harus memilih, dan pilihan saya adalah mengundurkan diri. Namun saya akan tetap melanjutkan aktivitas politik saya, tentunya bukan untuk kepentingan saya, bukan untuk kepentingan kelompok, tapi untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan gerakan perubahan adalah gerakan yang bersama-sama. Saya berjalan sendiri itu adalah pasti tidak mungkin. Saya bukan apa-apa, tapi saya akan tetap berjalan menggerakkan generasi muda supaya ikut bersama-sama terlibat langsung membangun bangsa kita yang kita cintai ini menjadi lebih baik. Demikian sedikit dari saya. Saya nanti akan tentunya aktif di dalam tanya jawab, dan tanya jawab ini bebas, terbuka bagi siapa saja, supaya tidak ada spekulasi ataupun berita-berita yang katanya. Jadi supaya semua langsung berasal dari sumber utama dari saya. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin. Terima kasih. Inilah tadi pernyataan sikap dari Pak Hari dan politiknya. Kemudian kita akan lanjutkan kepada Pak Raufik, Ahmad Raufik. Silakan Pak. Terima kasih. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hari yang sangat-sangat saya hormati, rekan-rekan wartawan yang pada saat ini hadir juga sangat-sangat saya hormati. Saya bersama dengan Saudara Saiful Haq, Wakil Sekjen Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem. Yang paling kanan adalah Saudara Endang Tirtana selaku Ketua Internal DPP Partai Nasdem, telah bersama-sama hari ini juga menyatakan mundur dari partai ini. Sesungguhnya secara psikologis kami sama dengan Pak Haritano, bahwa kami sungguhnya sangat berat sekali karena partai ini lahir hingga bisa sampai hari ini seperti yang menjadi partai yang satu-satunya yang sangat monumental. Itu juga berkat kerja kami bersama dengan tim kader dari provinsi maupun kabupaten kota hingga kecamatan. Kami punya kekompakan, dan tentu inilah yang membuat success story dalam perjuangan politik ini. Partai ini dari awal dibangun dengan sistem yang sama-sama kita yakini bahwa ketika partai itu dibangun dengan sistem, maka itu akan sehat, tidak akan terpengaruh oleh siapapun. Dan ketika partai ini dijalankan dengan baik sampai hari ini, maka lahirlah satu-satunya partai politik baru yang menjadi peserta pemilu. Di tengah jalan dalam sebuah politik pasti ada dinamika, ada perbedaan cara pandang dan lain-lain, dan kami meyakini bahwa dinamika itu adalah bagian dari potensi yang dimiliki oleh partai itu. Tetapi perbedaan-perbedaan itu kalau tidak bisa dikelola dengan baik, maka pilihannya hanya satu, partai ini akan terus-menerus terus-menerus akan bermasalah di dalam, perang di dalam, atau
harus ada pilihan siapa yang ingin menjadi bagian dari konflik itu mengalah. Nah, barangkali sikap inilah yang kami ambil, bahwa kami berpisah keluar dari partai ini dengan sebuah prinsip dan keyakinan yang utuh. Kami pergi bukan karena jabatan, kami pergi juga bukan karena karena figur-figur tertentu, tetapi kami pergi karena memang tidak ada lagi kesesuaian hati di antara kami semua. Partai ini dibangun dengan sistem, maka sesungguhnya segala-galanya juga dalam mengambil keputusan apapun juga harus dibangun dengan sistem. Nah, akhir-akhir ini saya tidak mendapatkan itu. Nah, karena tidak ada sesuatu yang dijalankan sesuai dengan mekanisme dengan baik, maka pilihan kami adalah meluruskan. Tahap awal adalah kami bercoba sekuat tenaga untuk meluruskan sebuah sistem itu agar itu diikuti, tetapi pada akhirnya toh tidak juga. Maka pilihannya adalah kami harus keluar karena tidak ingin menjadi bagian dari sistem yang sudah rusak. Nah, semoga Partai Nasdem terus berjaya di kemudian hari. Pak Surya Paloh bersama dengan tim yang ada dapat meraih cita-citanya, dan kami juga menegaskan kepada publik, kepada Pak Haritanu juga, kami tidak akan berpuasa berpolitik. Tetapi apakah kami akan bergabung dengan partai politik yang lain, tentu kami masih berpikir-pikir. Saya kira itu sebagai satu statement kami dalam press conference hari ini. Selanjutnya dipimpin oleh Pak. Mungkin Pak Saiful Haq. Baik, terima kasih. Saya sedikit saja bahwa saya datang bergabung ke Nasdem dari latar belakang seorang aktivis pro demokrasi dan aktivis hak asasi manusia, juga sebagai akademisi di salah satu universitas di Jakarta. Berpendapat bahwa bergabungnya saya ke Partai Nasdem karena adanya kesesuaian visi dan misi yang pada saat itu memang sampai beberapa waktu yang lalu masih punya kesesuaian dengan prinsip dan visi misi saya sebagai pribadi. Saya bermimpi hadirnya sebuah partai politik yang punya karakter ideologi dan menghadirkan politik yang rasional untuk sebesar-besarnya kemajuan bangsa ini. Tapi atas dasar semua itu, maka pada hari ini juga saya merasa bahwa apa yang terjadi di internal Partai Nasdem tidak lagi sesuai dengan prinsip-prinsip pribadi saya, sehingga atas dasar kesesuaian itulah maka pada hari ini saya menyatakan mundur dari Partai Nasdem. Saya pikir saya juga meminta maaf kepada seluruh pihak yang selama ini mendukung saya dalam beraktivitas di Partai Nasdem. Saya mungkin meminta maaf karena tidak bisa membawa kepentingan mereka dan kemudian cita-cita yang mereka titipkan kepada kami, sehingga hari ini kami menyatakan mengundurkan diri. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Endang. Saya singkat saja menyambung dari Saudara Saiful tadi, bahwa saya bergabung di partai ini atas dasar keinginan untuk adanya satu partai politik yang dibangun atas sistem yang baik, dengan taat terhadap aturan-aturan yang dibuat secara bersama, bukan terpersonifikasi terhadap orang, tapi terhadap sistem. Karena inilah yang menurut kita akan bisa membawa perbaikan lebih baik untuk negeri ini ke depan. Di awal kami bersama-sama membangun partai ini dengan pikiran, tenaga, waktu, hampir 2,5 tahun bersama dengan teman-teman di seluruh Indonesia, dengan hati dan dengan sebuah harapan sebagai anak muda untuk memberi yang terbaik buat negeri ini. Akan tetapi dalam proses perjalanan kami juga menyatakan keluar dari partai ini atas dasar prinsip dan cita-cita itu. Sekali lagi kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh kader, simpatisan yang telah membesarkan dan mengantarkan partai ini.
mohon maaf kepada semuanya, dan kami akan tetap sebagai anak muda melakukan yang terbaik untuk bangsa ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih pada Pak Hari, Pak Rofik, Pak Saiful Haq, dan Pak Endang. Sekarang kami buka sesi bertanya. Silakan. Ya. Dari. Ya, silakan. Iya. Iya, izin. Ya. Saya Iqbal dari Detik. Pertanyaan pertama saya buat Pak Haritanu dan semuanya. Apakah pengunduran diri Pak Haritanu, Kak Rofik dan lainnya akan diikuti oleh pengurus di bawahnya? Pertanyaan berikutnya, apakah kita tahu iklan Partai Nasdem sangat luar biasa di MNC Group. Setelah pengunduran diri ini, apakah iklan Nasdem akan dihentikan di MNC Group? Kemudian satu lagi, maaf pertanyaannya agak spesifik. Betulkah bahwa selama Pak Haritanu di Nasdem ini telah mengeluarkan dana yang luar biasa hingga mencapai 200 miliar itu untuk pengembangan Nasdem ini? Dan kemudian tanggapannya seperti apa setelah sekarang keluar? Terima kasih, 3 pertanyaan aja Pak Haritanu. Oke, terima kasih. Pertanyaan pertama mengenai apakah mundurnya kami ini akan diikuti juga oleh pengurus atau kader-kader yang lain, termasuk di daerah. Tentunya saya tidak mau memperkeruh suasana, saya tidak tahu. Jadi kita lihat saja, saya juga tidak mau memprovokasi, karena ini adalah keputusan pribadi. Ya, jadi karena adanya perbedaan di dalam mengembangkan organisasi, partai, tentunya kepentingannya adalah untuk kepentingan kebangsaan. Hanya perbedaan dalam mengembangkan partai, ini sudut pandangnya berbeda-beda. Ya, jadi tadi itulah sudut pandang kami, ya, Mas Rofik dan teman-teman yang lain, tapi tentunya sudut pandang pengurus yang lain bisa berbeda juga. Jadi itu perlu kita lihat nantinya. Yang kedua, masalah iklan. Kalau masalah iklan, tentunya dengan sendirinya dihentikan, tentu itu sudah pasti. Ya, jadi karena saya bukan lagi kader daripada Partai Nasdem. Yang ketiga, apakah dana yang dikeluarkan segitu besar? Saya tidak berkomentar. Terima kasih. Tapi yang jelas saya sudah melakukan yang terbaik. Terbaik itu artinya bukan masalah finansial saja, tapi juga secara energi, fisik, pikiran. Saya sudah keliling ke daerah-daerah, ketemu dengan grassroots, dengan kampus, dengan kader, dan itu saya lakukan dulu sangat rutin. Ya, karena bagaimanapun kita harus bisa meyakinkan kalangan intelektual, kader-kader kita sendiri, dan juga kalangan bawah, bahwa memang kita ini adalah gerakan perubahan yang ingin membawa Indonesia lebih baik, sehingga kita dorong mereka bergerak dengan kita bersama-sama. Namun demikian, karena adanya perbedaan ini, kami mengundurkan diri. Dan tadi Mas Rofik sudah menyampaikan dengan tegas, dan saya juga sampaikan bahwa gerakan politik kami ini akan tetap kami jalankan. Tapi dalam bentuk apa, nanti tentunya akan diputuskan dalam waktu dekat. Ya, jadi sementara kami akan memikirkan dalam bentuk apa kami akan mewujudkan idealisme kami semua ini, yang tentunya tujuannya satu, bisa berbuat sesuatu bagi bangsa Indonesia. Oke. Tadi disampaikan Pak, berpolitik, tentang perjuangan politiknya. Apakah sudah ada rencana dalam waktu dekat untuk bergabung dengan partai politik lain, atau akan ada rencana untuk merebut partai politik sendiri? Itu yang pertama. Yang kedua, apa betul saat ini Pak Hari sedang dalam proses atau sudah dalam proses sudah melakukan pengambil alihan buat Nasdem TV yang dimiliki seorang politisi? Terima kasih. Pertanyaannya sangat sensitif. Kalau pengambil alihan tidak, di sini TV-nya juga ada di sini.
Mereka kan tahu siapa bosnya. Jadi itu tidak betul. Jadi saya jawab duluan karena itu paling peka. Kemudian kalau apakah sudah ada pandangan ke partai politik lain? Begini. Sebetulnya sederhana. Bagaimana gerakan politik ini tetap bisa dilaksanakan untuk mengembangkan idealisme kami semua ini dan juga teman-teman yang lain tentunya. Tujuan kita adalah satu, bagaimana bisa berbuat untuk bangsa kita, berbuat tentunya yang baik, bisa membuat satu perubahan Indonesia yang lebih baik. Itu caranya bisa bermacam-macam. Yang pertama caranya adalah bisa melalui ormas, bisa juga. Artinya kalau ormas itu kami memposisikan milik semua. Fokusnya cuma satu, bagaimana kita bisa ikut ambil bagian di dalam perubahan bangsa Indonesia yang lebih baik. Alternatif kedua, pendirian partai baru, ya. Tapi partai baru itu tentunya tidak mungkin bisa ikut di dalam pemilu tahun 2014. Harus menunggu sampai tahun 2019. Ketiga adalah bergabung dengan partai yang sudah ada. Kalau itu bisa langsung terlibat aktif di dalam pemilu tahun 2014. Pilihan mana yang dipilih, terus terang saya tidak bisa menyampaikan saat ini. Saat ini adalah fokusnya kami semua mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Ini tentunya satu keputusan besar. Nanti kami akan tentunya pertimbangkan pilihan mana yang akan diputuskan. Bisa pilihan 1, 2, 3 atau kombinasi, tidak tahu. Nanti pada akhirnya kalau sudah diputuskan kami akan mengadakan jumpa pers juga. Terima kasih. Oke, silakan. Jadi dari tengah deh. Nggak ada ya? Oke. Iwan ya. Ya, selamat siang Pak. Untuk Pak Hari Pak, kami ingin mendengarkan tanggapan sebenarnya Pak yang pertama dari Bapak terkait proses regenerasi di dalam tubuh Nasdem sendiri. Ada berbagai pihak dan suara yang mengatakan bahwa regenerasi partai akan sulit berjalan kalau nantinya posisi ketua umum akan diambil oleh orang lama, dalam arti yaitu adalah Surya Paloh sendiri. Bagaimana pandangan Bapak terkait dengan regenerasi di dalam partai? Itu yang pertama Pak. Yang kedua Pak, ada kabar, ada informasi, ada rumor yang mengatakan bahwa ada konflik yang cukup meruncing ketika Bapak menggelar rapat bersama dengan Bapak Surya Paloh sendiri, sampai akhirnya, ini rumornya Pak, sampai akhirnya Bapak harus mendapat sedikit tindakan kekerasan dari seseorang Pak. Apakah itu benar Pak? Diperjelas, itu rumor seperti itu Pak. Ada yang mengatakan demikian. Terima kasih Pak. Saya jawab dulu yang nomor 2. Saya tidak menanggapi rumor. Jadi saya tidak menanggapi rumor. Kita bicara substansi saja di sini. Bahwa regenerasi partai, kalau kami melihatnya begini, 70% masyarakat Indonesia itu di bawah 40 tahun. Kita harus sadar. Dan 45% di 24 tahun ke bawah. Usia produktif, artinya yang 55 tahun ke bawah itu sekitar 84%. Jadi penentu bangsa kita ini, baik di pemilu 2014 dan apalagi yang berikutnya, itu adalah generasi muda. Jadi saya teman-teman sangat mendukung regenerasi itu, dalam arti biarkanlah para pemuda ini yang memimpin gerakan perubahan, ya, di bawah supervisi yang lebih senior tentunya. Karena saya sudah 48 tahun ini, jadi sudah jauh lebih senior dari mereka-mereka yang bergerak di lapangan, supaya dalam konteks komunikasi, kemudian prioritas maupun juga hal-hal lain itu bisa lebih nyambung, ya. Dan itu terbukti bahwa para pengurus dan simpatisan Partai Nasdem itu banyak dari kaum muda, itu jelas, dari kampus, dari kalangan profesional. Dan yang sangat menarik bahwa banyak orang masuk ke Partai Nasdem akibat daripada itu yang bukan profesi politik, di politik itu masuk, jadi mereka lebih militan, banyak ibu rumah tangga, banyak di kalangan profesional dan sebagainya. Itu harus kita responi secara cermat, ya. Karena adanya perbedaan visi ini di dalam menjalankan organisasi, ya akhirnya kami putuskan kami mundur. Kami khawatirnya upaya kami tidak optimal saja. Yang menyebabkan putusan kami pada akhirnya
mundur. Betul, karena sejujurnya saya lebih senang dengan kepengurusan yang ada saat ini karena sudah terbukti berjalan dengan baik. Yang saya dengar katanya Partai Nasdem itu di dalam verifikasi adalah yang paling tertib dokumennya. Itulah kenapa urutan verifikasinya nomor 1 pada saat waktu diumumkan oleh KPU. Jadi itu menunjukkan bahwa betapa militan dan betapa sempurnanya ya tanda kutip infrastruktur daripada partai ini yang pada umumnya digerakkan oleh kalangan muda. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Yang ini, Mbak. Terima kasih. Saya Lia dari koran The Australian. Pertanyaan saya untuk Pak Hari. Tadi Bapak mengungkapkan setidaknya ada 3 alternatif yang menjadi pertimbangan untuk karir politik Bapak, kalau boleh saya katakan. Dari antara 3 alternatif itu, kelihatannya yang mana yang paling mungkin untuk Bapak approach dalam waktu dekat? Dan apakah bila itu alternatif ketiga, apakah sudah ada pemikiran untuk partai mana yang kira-kira bisa mewakili aspirasi Bapak dan teman-teman mungkin? Dan pertanyaan yang kedua, apakah saat ini mungkin sudah ada partai-partai yang akan ikut dalam pemilu 2014 yang sudah mendekati Bapak? Terima kasih. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan alternatif mana yang akan ditempuh. Jadi saya tidak dalam posisi untuk menyampaikannya pada saat ini. Untuk pertanyaan berikutnya, apakah ada partai lain yang mencoba untuk menghubungi kami? Jawaban saya, iya. Ya, tapi tentunya hal yang sama yang saya sampaikan. Pada saat ini masih fokusnya pada keputusan mengundurkan diri. Tadi telah saya sampaikan suratnya, sekarang press conference, kita endapkan dulu sambil dipikirkan matang-matang langkah apa yang akan dilakukan berikutnya. Oke, silakan Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizal Siregar dari Harian Pos Kota. Tidak mungkin Pak, kalau seorang akan melakukan perubahan tidak merebut kekuasaan, itu pasti. Karena orang juga sudah melakukan perubahan, tapi tidak merebut kekuasaan, otomatis tidak akan bisa melakukan perubahan seperti Bapak kampanyekan. Kira-kira kalau Bapak masuk ke partai salah satu yang ada sekarang, itu berkeningnya apa Pak? Apakah perubahan itu, apakah rombongan-rombongan dari yang tidak ikut, yang mengundurkan diri akan bergabung sama Bapak? Terima kasih Pak. Saya sudah sampaikan bahwa terlalu cepat untuk mengambil kesimpulan. Karena itu sudah menjurus, artinya bahwa kami telah memutuskan untuk gabung ke partai politik lain. Nah, kesimpulan itu masih belum. Tadi saya hanya sampaikan alternatif-alternatif yang bisa ditempuh. Yang pertama mendirikan ormas, mendirikan partai baru. Yang ketiga tentunya bergabung dengan partai politik lain. Alternatif mana yang diambil, kami belum sampai pada keputusan itu. Terima kasih. Oke, silakan. Ya. Baik, terima kasih. Saya Wayan dari Tempo. Pak Hari, saya mau tanya, ini kan keputusan mundur dilakukan bersama dengan sejumlah pengurus. Nah, pertanyaannya, ini kan banyak yang melihat bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Hari dan kawan-kawan ini termasuk gerakan yang pilihan yang kalah sebelum bertanding. Artinya kongres masih dilakukan beberapa saat lagi, tapi beberapa pengurus yang akan dirombak itu sudah mengundurkan diri. Nah, pertanyaannya, kenapa Pak Hari tidak memilih untuk bertarung di kongres terlebih dahulu sebelum akhirnya memutuskan untuk keluar dari partai? Terima kasih. Saya rasa konsepnya keliru ya. Saya bergabung di partai politik dari awal tidak mencari posisi. Yang saya cari adalah bagaimana bisa menjalankan idealisme saya. Ini saya harus tegaskan. Jadi untuk posisi ketua Dewan Pakar pun itu juga ditawarin. Jadi pada waktu saya memutuskan bergabung, kemudian ditawarkan posisi ketua Dewan Pakar dan juga wakil ketua MNP, itu pun tidak saya minta. Ya. Jadi sangat salah untuk mengatakan bahwa kenapa kok tidak bertanding di kongres.
Yang saya percaya dan selama ini dalam menjalankan juga organisasi usaha di bawah grup MNC, kebersamaan itu penting. Kita harus yang pertama memiliki visi yang sama. Itu kita memiliki visi yang sama. Bagaimana bisa menjadi bagian perubahan bangsa Indonesia yang lebih baik. Udah jelas itu, tidak perlu dipertanyakan lagi. Yang kedua, ya, di dalam melaksanakan destiny atau tujuan akhir tersebut itu perlu teamwork, perlu kebersamaan. Ya, tentunya di dalam kebersamaan itu kita perlu merumuskan strategi. Kalau strateginya sendiri kita tidak yakini bahwa itu akan optimal sehingga kita tidak bisa menjalankan idealisme kita, ya buat apa saya teruskan? Jadi bukan masalah bertanding atau tidak bertanding, ini sudah masalah prinsip. Jadi ini harus saya garis bawahi. Ya, jadi saya di Partai Nasdem tidak pernah minta jabatan. Idealismenya adalah bagaimana bisa berbuat sesuatu bagi bangsa dan negara kita ini yang kita cintai ini, dan karena ada perbedaan visi itulah kenapa kami mundur. Kalau partai sudah bertarung, berkonflik di dalam dan berpolitik di dalam, kalau menurut saya sudah tidak sehat, karena kita tuh berpolitik di luar. Di dalam harus bersatu padu, menggalang kekuatan untuk mencapai tujuan yang sama. Nah, itu yang saya lihat tidak terwujud di dalam Partai Nasdem. Itulah kenapa saya memutuskan untuk mundur. Jadi sederhana. Kalau secara pribadi saya dengan Pak Surya Paloh masih berkawan, tapi secara organisasi untuk melaksanakan idealisme politik ini kita ada perbedaan pendapat. Saya rasa itu hal yang wajar. Kita sepakat untuk tidak sepakat, tapi tetap berkawan. Ini penting sekali. Terima kasih. Ada lagi? Ya, belakang ini. Oh ini dia. Ya, saya Gusti dari Kontan. Buat Pak Hari, kita tahu bahwa MNC Group itu sudah membeli aset seorang politisi yang sedang dalam persoalan gitu. Lalu beberapa aset sudah dibeli, misalnya Lido dan lain-lain itu. Apakah kedekatan bisnis ini juga akan berujung pada kedekatan politik seperti itu? Lalu yang kedua agak di luar konteks juga, bagaimana dengan ini pertanyaan bisnis? Bagaimana rencana akuisisi dua bank itu? Terima kasih. Yang kedua mungkin tidak saya jawab ya. Ini konteksnya dengan teman-teman ada direksinya sendiri yang akuisisi bank, kan itu pernah diberitakan. Saya rasa kita harus pisahkan antara hubungan bisnis dengan hubungan politik. Politik itu idealisme. Bisnis itu adalah organisasi komersial, itu yang berbeda. Ya, jadi tadi saya katakan, saya dan Pak Surya sebagai pribadi kita berkawan, tetapi di organisasi politik kita berbeda. Sehingga itulah kenapa saya putuskan mundur berikut kawan-kawan saya ini. Ya, jadi, tapi kalau bisnis bisa saja nanti saya berbisnis dengan Pak Surya Paloh. Ya kan? Nah, demikian pula dengan partai politik yang tadi disinggung. Bisnis, kalau memang bisnis kan intinya begini, kalau commercially sepakat, masing-masing pihak penjual dengan pembeli sepakat, ya terjadilah satu transaksi. Tapi bukan berarti kita berpolitik karena kita berbisnis. Ya jelas ya, terima kasih. Oke, silakan. Ya. Mendapatkan pendapat dari Bapak, walaupun tidak menyebutkan pilihan itu, semisal ada partai politik di luar Nasdem yang betul-betul menawari Bapak untuk konsentrasi di 2014 nanti, gambaran Bapak terkait kriteria apa yang Bapak inginkan ketika beberapa partai politik menginginkan Bapak untuk maju di 2014 nanti. Nah, seperti itu. Tentunya ini melangkah sebetulnya. Kalau saya jawab sudah melangkah, artinya saya sudah tendensius. Ya, jadi saya berjawab normatif saja. Tentunya partai politik yang memiliki visi membangun bangsa Indonesia. Karena kita tahu bahwa bangsa kita ini banyak sekali yang harus dibenahi. Ya itulah, itu juga yang memutuskan saya kenapa terjun ke politik pada tahun 2011 lalu. Terima kasih. Oke. Terakhir ada?
Maaf Pak, saya Ridwan dari Inti Jaya. Saya ingin menanyakan sejauh apa nanti pertanggungjawaban Bapak terhadap publik atas yel-yel yang Bapak sebarluaskan sebelum Bapak menyatakan mundur. Terima kasih. Yang saya sampaikan kepada publik kan gerakan perubahan. Jadi ini harus kita pahami, yang saya sampaikan adalah gerakan perubahan. Jadi idealisme menjalankan gerakan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik itu tetap kita jalankan. Jadi saya tidak perlu memberikan pertanggungjawaban kepada publik. Yes. Yang perlu saya lakukan yaitu memutuskan wadah mana atau wadah apa yang akan kita bentuk nanti atau kita partisipasi. Ya, kalau partisipasi itu artinya dengan partai politik lain. Kalau bentuk itu artinya membentuk ormas atau partai politik baru, tapi dengan visi yang sama, melakukan gerakan perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Apa ada kemungkinan Pak Bapak berjuang untuk rakyat lewat lembaga yang lain Pak, selain politik Pak? Selain lembaga politik, apa ada kemungkinan Bapak bisa berjuang untuk rakyat dengan lembaga yang lain? Melalui ormas juga bisa. Saya rasa melalui ormas juga bisa. Jadi melalui ormas atau partai politik. Partai politik pilihannya dua, partai politik baru atau partai politik yang sudah ada. Oke, mungkin. Ya, terakhir oke. Silakan. Pak Hari, visi Pak Hari kan tadi gerakan perubahan, usul rakyat merdeka. Visi Pak Hari kan gerakan perubahan dan mendukung kalangan muda untuk maju membangun bangsa ini. Saat ini, kemarin-kemarin ya, partai yang mengusung anak muda, ya saya lihat Nasdem. Ya untuk ke depan mungkin tidak tahu. Nah kalau keputusan nanti Pak Hari adalah bergabung dengan partai lain, apakah ada yang sesuai visi itu? Kalau pilihan ketiga tadi yang diambil, apakah ada itu? Terus ada kabar juga katanya sekarang ada kedekatan Pak Hari dengan Golkar. Apa itu benar? Golkar. Terus yang terakhir, pas saat Pak Hari menentukan untuk mundur, menyatakan mundur di hadapan Pak Surya Paloh, itu sikap Pak Surya gimana Pak? Keberatan atau menahan-nahan atau gimana Pak? Terima kasih. Kembali seperti tadi, saya tidak menjawab ada partai yang memiliki visi untuk merubah bangsa Indonesia lebih baik yang menggerakkan anak muda. Saya tidak menjawab itu sekarang ya, karena itu sudah tendensius juga. Antara saya dengan Partai Golkar, tentunya teman saya kan banyak juga. Saya masuk ke dunia politik, praktis saya juga bergaul dengan teman-teman di partai lain. Ya, jadi dekat sebagai kawan bukan berarti kita memiliki ideologi atau persamaan dalam arti kita bekerja bersama-sama dalam satu wadah politik. Ya, jadi ini saya tegaskan. Kemudian pertanyaan ketiga, tadi waktu ketemu dengan Pak Surya Paloh, kesimpulannya kedua-duanya sama-sama sedih. Sama-sama sedih. Jadi Pak Surya Paloh juga menyampaikan sedih bahwa saya harus pergi, dan saya juga menyampaikan hal yang sama. Saya sedih untuk mengambil keputusan ini karena semua juga tahu sejak saya bergabung saya all out. Saya curahkan semuanya, segala yang saya bisa lakukan, tapi berakhirnya seperti ini. Tapi ini adalah pilihan yang terbaik. Ya, saya rasa ini terbaik buat Pak Surya Paloh, juga terbaik buat saya juga. Ya, namun saya tetap berharap Partai Nasdem bisa tetap tumbuh sesuai harapan beliau, dan saya pun tetap bisa menjalankan idealisme saya di bidang politik yang telah saya sampaikan tadi. Terima kasih. Oke, mungkin sudah ya. Oke. Ya, satu lagi dari, ini karena perempuan nih. Perwakilan. Ya, selamat siang Pak, saya Beverly dari SCTV. Selama ini Bapak sudah bersama Pak Surya Paloh bersama-sama di Partai Nasdem ya Pak. Bagaimana sih, saya pengen tahu pendapat Bapak mengenai Pak Surya Paloh sebagai partner berpolitik Bapak. Sosoknya seperti apa?
Kalau itu bukan kapasitas saya untuk memberikan komentar. Tidak baik kalau kita sudah bicara masalah personal. Yang jelas Pak Surya Paloh punya strategi sendiri dan saya juga memiliki strategi yang berbeda dalam melihat bagaimana gerakan perubahan ini bisa optimal. Ya, jadi artinya kita sepakat untuk berbeda, tapi kita tetap berkawan. Ini penting sekali. Terima kasih. Ada satu lagi ya. Terakhir ya. Ya, silakan. Mundurnya Bapak dari Nasdem, keinginan Bapak untuk digaransi menjadi cawapres 2014 oleh Pak Surya Paloh. Itu yang berkembang di luar. Terus katanya yang kedua, Bapak sekarang komunikasinya dengan Pak Prabowo sudah semakin dekat. Itu juga. Nah, itu mohon ditanggapi oleh Bapak. Memang itu katanya, Pak, tapi penting, Pak. Terima kasih, Pak. Mungkin saya koreksi, saya tidak pernah mengatakan saya ingin mencalonkan untuk Wapres 2014. Tapi itu justru yang berkembang di media massa. Jadi bukan dari saya ya, jadi saya ingin sampaikan itu. Jadi itu katanya orang lain, bukan kata saya. Kemudian berkembangnya tadi berita bahwa saya ada komunikasi dengan Pak Prabowo, saya sampaikan sampai dengan hari ini saya belum pernah berkomunikasi dengan Pak Prabowo keterkaitannya di bidang politik. Jadi saya jawab tidak. Memang fokusnya saat ini adalah mundur dulu dari Partai Nasdem dan kemudian memberikan penjelasan kepada media massa. Kemudian yang berikutnya adalah konsolidasi, memikirkan bagaimana gerakan perubahannya tetap bisa dilanjutkan. Wadahnya apa? Itu akan diputuskan dalam waktu dekat dan akan kami sampaikan juga kepada publik nanti. Terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman. Respon hari ini dapat saya. Pak, sini Pak. Nah, ada Pak. Oke, ini Pak. Pak, kiri Pak. Pak, kompak nih Pak. Pak, sini Pak. Anjanya oke Pak. Jempolnya Pak. Jempol begini. Lagi dong Pak. Lagi Pak. Lagi Pak. Ya, itu tadi konferensi pers yang digelar oleh Hari Tanu Sudibyo terkait pengunduran dirinya dari Partai Nasdem yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Dewan Pakar Partai Nasdem. Dan meski berat hati meninggalkan Partai Nasdem karena telah mengerahkan dana dan pemikiran serta bergabung mulai 9 Oktober 2011 lalu, apalagi Nasdem lolos verifikasi dari partai baru yang lolos pemilu Presiden 2014 mendatang. Dan alasan pengunduran Hari Tanu adalah karena ambisi Surya Paloh yang ingin menjadi ketua umum dari Nasdem itu sendiri. Sementara Hari juga menegaskan hubungannya dengan Surya Paloh secara pribadi tetap bersahabat, namun secara organisasi terdapat sejumlah perbedaan. Dan Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi usai jeda berikut.